Assalamualaikum guys, nyambung video yang kemarin ya soal ada istiadat Arab Saudi. Saya sedikit tahu gitu ya, cuman untuk pengalaman, menambah wawasan gitu, gak apalah gitu ya. Saya punya teman di sini yang namanya itu Hasan Al Salim. Di sini kan masih digerungi itu soal klan ya, nama keluarga gitu. Kalau di Indonesia kan cuman ada di area Sumatera gitu ya, yang nama keluarga itu. Nah di Arab Saudi juga masih ada itu. Itu banyak, hampir seluruh orang-orang Arab Saudi itu mempunyai nama keluarga ya. Seperti Al Salim, terus Al Mansur, terus ada lagi Al Faruq, terus ada lagi apa namanya Al Mahdi, Al Hadi, itu ada Al Jum'ah, Al Jasim maujud ya, ada semuanya. Ini teman saya namanya itu Hasan Al Salim. Boleh cerita kepada saya, kan saya suka ngobrol ya gimana. Jadi saya mah jadi pemikirannya, saya di sini tidak tahu, saya harus tahu. Nah gini ya, saya nanya kepada teman saya itu yang orang Arab asli di sini ya, asli. Saya bilang sama dia, Anda udah punya istri, teman? Dia bilang sudah. Gimana sih aturannya kalau misalkan nikah di Arab Saudi itu? Ya gini katanya, sama seperti ya normal saja. Saya langsung bilang sama dia, katanya kan kalau misalkan perkawinan di Arab Saudi itu biasanya dengan sedara apa gimana? Apakah itu benar? Kata orang ada yang sama bibinya, sama anak bibinya gitu. Dia bilang, ya emang ada. Terus saya bilang gini, buat apa gitu? Untuk misalkan ada kelebihan apa gitu? Gak ada, cuman untuk jadi menjaga nama keluarga dan apa namanya si hartanya itu nggak kemana-mana gitu, jadi tetap di keluarga itu gitu. Nah yang satu klan itu ada. Terus saya bilang, kalau misalkan bercerai itu gimana? Kalau bercerai kita ya biasa aja gitu, nggak ada saling membenci ataupun gimana. Ya kalau misalkan udah ya udah gitu, keluarga tetap keluarga gitu, masih utuh, bilangnya gitu. Nah saya bilang, tapi kamu itu nikahnya gimana? Saya mah enggak sama dengan keluarga ataupun sama satu klan, enggak. Tapi saya mah ke daerah jauh, katanya bilangnya gitu ya. Oh, berarti kamu mah jauh dari adat ya? Ya saya mah enggak nikah sama anak garang yang garib itu, yang dekat, enggak. Oh iya. Kamu di sini mahar berapa? Wah kalau di sini emang mahal, katanya mahal di si Arab Saudi itu si maharnya. Mahalnya itu kata dia, saya bilang ya maharnya berapa? Untuk satu perempuan itu maharnya itu tergantung wilayah. Jadi si apa namanya si maharnya itu gimana keadaan wilayah. Misalkan teman saya kan ada di daerah Damam. Itu Damam itu kata dia, tapi saya itu bukan pendapat saya, tapi kata dia, teman saya itu maharnya itu 40.000 real. 40.000 real satu wanita. Itu. Tapi kalau misalkan untuk janda itu lebih murah. Kata dia biasanya 6.000 sampai 10.000 maharnya gitu. Nah, terus gimana kamu itu? Saya bercerita semuanya ya. Terus bagaimana kamu misalkan itu ke 40.000 itu untuk semuanya, untuk pihak perempuan kata saya, ataupun untuk mahar doang? Itu untuk mahar doang kata dia, untuk si perempuannya gitu. 40.000 real kalau dirupiahkan sekitaran 80 juta gitu. Terus dia menambahkan lagi, dan ada lagi keuangannya itu jadi 45 juta totalnya, itu mahar 45 juta, untuk perempuannya 40 juta, dan 40 ribu ya, maaf saya bilangnya juta, 40 ribu, yang 40 ribu untuk mahar, yang 5 ribunya itu diberikan kepada orang tuanya, kepada ibunya gitu. Udah kalau segitu. Nah
Untuk acara resepsinya itu lebih mahal lagi, kata teman saya. Bilangnya itu habis kemarin itu berapa saya lupa, sekitaran 250.000 real nikahnya itu. Nikah 280 250 kalau nggak salah, uangnya itu habis segitu. Saya bilang, kamu umur berapa sekarang? Umurnya itu 29. Kamu kerja. Saya bilang, kamu kerja itu bisa ngumpulin uang 250 juta? Enggak, katanya gitu, enggak. Di sini itu ada satu bank, bukan satu sih, banyak bank itu ya, yang meminjamkan untuk acara pernikahan. Ada di sini mah, itu ada. Dia itu nikah itu biayanya itu ambil pinjam gitu dari bank. Dia bilang pinjam. Oh, berarti bukan hasil kamu atau orang tua saya. Tidak memberikan spesial ke orang tua saya. Bilangnya gitu kata teman saya. Oh, kenapa? Kan biasanya kalau orang tua gitu saya ya. Biasanya kan orang tua kalau misalkan anaknya nikahan suka ngasih ataupun yang biaya resepsinya dia bilang tidak kalau di sini. Bilangnya gitu. Mungkin pikiran saya ya, mungkin dia orang-orang biasa saja. Tapi mobilnya itu ada banyak dia. 240.000 itu sekitaran berapa juta ya? Kalau misalkan kurs rupiahnya itu 4.000, berapa tuh? Banyak sekali guys. Nah, itu tuh ada 2 acara nikahnya. Ada 2 tempat. Yang satu tempat untuk acara perempuan. Soalnya kan kalau di Indonesia nikah ya nikah gitu, resepsi itu perempuan sama laki-laki bisa bergabung gitu ya, makan sama-sama gitu. Nah, kalau di sini tuh enggak, menyewa tempat. Di sini itu disebutnya istirahat. Kalau di Indonesia istirahat makan gitu kan. Di sini istirahat itu seperti villa besar, gedung lah gitu, gedung besar. Tapi istirahat itu ada kecilnya. Menyewa itu, nah 2. Satu untuk acara perempuan, satu lagi untuk acara laki-lakinya. Yang menjadi bintangnya itu laki-laki itu, yang joget-joget. Nah, nanti saya ini ya seperti video gini. Nah, ini itu untuk laki-lakinya. Nah, yang ini yang kedua itu tempat kedua ya, itu untuk para perempuan. Semuanya itu para perempuan. Gak pakai niqab, gak pakai abaya, enggak pakai semuanya. Saya seperti di Indonesia lah gitu ya. Tapi untuk pihak perempuan saja, nggak boleh ada laki-laki untuk melihat haram ya, harus seperti itu gitu. Nah, suatu saya bilang gini sama dia, itu kamu per bulannya itu bayar ke bank berapa? Dia bilang 1.000 rial. Itu berapa bulan? Berapa tahun? Ya seberesnya bilangnya gitu. Kalau bisa 5 tahun, 8 tahun, bilangnya gitu. Kata dia, oh berarti kamu itu nikah uangnya pinjam dari bank. Tapi di sini enggak ada riba aja. Ada riba enggak? Seperti berbunga itu enggak ada. Kalau di sini enggak ada, bilangnya gitu. Oh iya. Terus dia bilang sama saya, Malik, nanya, kamu gimana? Itu kan kamu udah nikah. Nah, saya jelasin perbedaannya gini-gini. Dia cuman segitu ya, murah. Cuman gitu bilangnya. Saya dijelasin terus semuanya. Jadi kan kita saling, saya bertanya, dia menjawab, dia bertanya, saya menjawab. Kalau misalkan dia bilang, saya di kesimpulannya gitu, dia yang mengkesimpulan. Katanya gini, ya seperti di sini, itu uang kamu di sini kan kecil, bilangnya gitu. Uang saya di sana kan besar. Kamu berpikiran di sana, di sini saya keluar uangnya besar. Tapi kamu di Indonesia keluar uang segitu banyak enggak? Banyak. Nah, jangan bilang sedikit. Cuman penilaian orang saja. Bilangnya gitu dia. Itu udah teman baik sama saya itu sih orangnya. Terus saya bilang lagi sama dia, bertanya soal adatnya di Arab Saudi itu gimana gitu ya. Ntarlah di video selanjutnya saya mau bercerita lagi ke part selanjutnya ya.